David Rindo. Fernando Pulgoso. Asik. Gue terakhir ketemu lu tahun lalu ya kita ya. Tahun lalu. Kita bikin konten bareng, pembahasannya waktu itu pemilu. Betul. Pemilu ya. Panji versus Ernest. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat, nih cek video di bawah ini. Yoi. Dan hari ini gue sengaja undang lo ke sini. Ini konten baru kita di Penting Gak Penting Podcast, PGP Podcast nih. PGP Podcast, Gitu, mantap. kan. Dan lu orang perdana yang buat hadir di sini nih. Ngeri sekali, memang kalau di depan kamera manis semua memang. Manis ya. Tapi hari ini gue undang lo ke sini, pembicaranya udah pasti nggak jauh-jauh dari corona. Ya. Ya, atau orang bilang tadi koronce Kolorna. atau kolor nona. Jadi pokoknya kita ketemu atas masalah besar yang terjadi. Masalah besar yang terjadi dengan bangsa dan negara ini. Ngeri sekali. Waktu tahun lalu pemilu menentukan nasib bangsa. Betul. Tahun ini menentukan nasib orang. Nasib orang banyak ya. Mau semua kalangan kena dampaknya nih. Yes. Nah, kebetulan yang gua tahu Bapak David ini bergerak di bidang event, betul ya? Betul. Nah, cerita sedikit dong dampaknya corona ini ke bidang event ini cukup besar kah atau bagaimana? Dampaknya nggak besar, Nggak besar. tapi sangat berasa. Oh, sangat berasa. Jadi contohnya per bulan Maret kita sudah tidak terima komplit, Udah tidak terima negosiasi. Bagus tuh, nggak ada komplain. Bagus banget kan? Ah, Tidak ada bagus. komplain, nggak ada nego harga, nggak ada brief yang direvisi, nggak ada sama sekali. Karena emang nggak ada nyari. Tidak ada yang nyari. Tapi lu sama tim masih ngantor kah atau work from home nih? Start dari Maret sudah work from home sampai dengan sekarang. Sampai detik ini. Tapi tim semua masih terlindungi dengan Tim baik. masih terlindungi, masih on lah. Masih on ya. Masih on. Oke. Berarti sangat besar sekali Pak ya Sangat dampaknya. besar. Enggak besar tadi, sangat terasa. Sangat terasa. Sangat terasa. Oke, tapi ini yang gue dengar ya Om ya. Iya. Yang gue dengar pemerintah kan sektor pariwisatanya lagi mau dibuka nih. Iya. Lagi starting mau dibuka. Iya. Tapi what I think adalah pariwisata yang akan dibuka pasti sektornya sektor individual traveler nih. Iya. Ya kan, yang dalam skala kecil lah. Iya. Maksimum gua rasa 5 sampai 10 udah, Iya. udah maksimum banget tuh. Iya. Which Yang is- diizinkan. Yang diizinkan. Iya. Which is itu kan tabrakan dengan event sebenarnya kan. Betul banget. Jadi menurut Pak David, apakah event akan bergerak di akhir tahun ini kah, tahun depan kah, atau bahkan kapan nih? Bukan bicara pesimis ya, cuman kan kalau bicara dampak dunia pariwisata dan dunia event organizer, kalau diklasifikasikan mereka ada di klasemen pertama. Gue nggak tahu yang pertama siapa duluan nih, pariwisata atau event organizer. Cuman secara pemulihan seperti yang kita tahu sekarang juga di media dan juga pemerintah lebih konsen untuk memulihkan secara cepat sektor pariwisata. Betul. Ya memang karena nggak bisa dipungkiri Indonesia salah satu sektor yang cukup berdampak dan juga memang Penyumbang terbesar juga. penyumbang devisa terbesar Ya. juga itu adalah pariwisata. Betul. Jadi udah pasti salah satu hal yang digenjot pasti pariwisata. Ya. Nah, bicara pariwisata dan event organizer sesuatu yang relate, bicara tentang MICE. Relate banget. Cuman pasti akan ada pemisahan nih. Yang tadi pariwisata kelasnya bukan kelas ya, maksudnya jumlahnya 5 sampai 10. Which is itu nggak relate sama event yang harus ratusan dan segala macam. Iya. Akhirnya pada saat pemulihan ini menurut gua dampaknya kena barang-barang di atas, tapi pulihnya pariwisata duluan, event organizer belakangan. Sampai kapan kita nggak tahu. Menurut lu kapan nih? Gue bukan bicara pesimis ya. Kalau menurut gua, pandangan gua sesuatu yang bicara award, bicara insentif Ya. dan segala macamnya, perjalanan dari kantor, outing apa segala macam, pasti akan di freeze tahun ini. Tahun ini ya. Udah pasti, ya. Betul, berarti 2020 bersih menurut Oke. gua. Sesuatu yang sifatnya entertain dari dan untuk siapa, itu pasti ke freeze tahun 2020 ini. Tapi sesuatu yang sifatnya spendnya personal spend itu menurut gua udah bisa dimulai. Karena kalau lu lihat sekarang Dimulai maksudnya tahun ini atau tahun ini bisa dimulai Tahun ini, oke. dengan segala macam protokoler ya. Contoh kayak sekarang udah pada mau bikin konsep drive-in cinema, drive-in concert dan lain-lain. Dan kalau dari kami memang belum bermain di dua hal yang besar ini. Dari kami sedikit berusaha optimis bahwasannya kami kan ada program-program seminar yang which is tadinya harusnya offline gitu. Nah, Juli ke atas ini kita berharap itu bisa dilangsungkan. Jadi bicaranya kalau disimpulkan adalah sesuatu yang mengentertain orang atau kelompok pasti
ke freeze. Tapi sesuatu yang sifatnya untuk personal spend dan sifatnya untuk, kan banyak yang di PHK ya, banyak yang lari ke entrepreneur. Ya. Sesuatu yang menambahkan personal skill pasti akan tetap ada dan bisa ada gitu. Dia kayak gitu, event-eventnya pasti event kecil menurut gua, tapi kan nggak tahu kalau ternyata protokolnya bagus. Kalau selama vaksinnya nggak ketemu, gua rasa ya udah confirm seperti yang lo bilang nih, sampai akhir tahun confirm nggak ada. Iya. Kita berasumsi, kita bukannya pesimis, tapi kita let's say logik aja lah ya. Iya. Vaksin ini kemungkinan besar kan akan dalam waktu jangka yang masih lama, Betul. cukup lama nih Betul. ya. Coba kasih gua kayak estimasi bulan. Tahun depan itu kira-kira event dalam skala besar tuh bisa running itu per bulan apa gitu? Besar ya, eksibisi gitu. Enggak, Terus oke, let's say itu kan terlalu besar banget skalanya kan. Kita anggaplah kita bikin medium misalnya kayak outing perusahaan. Kan kalau tahun ini udah nggak mungkin Iya. karena perusahaan juga budgetingnya udah pasti ketat banget. Yang Iya. tadinya udah ada budget buat entertain, buat apapun itu pasti sudah di-cut. Tahun depan lain cerita. ya. Andai kata bisa running untuk dalam skala event outing perusahaan, let's say 200, 300, 400 orang. Kapan, Pak? Mungkin semester 2 Semester 2. feeling gua, karena kan yang tadi kan ada dua tahapan menurut gua. Tahapan pertama adalah memang harus mencari, biasanya menunggu vaksinnya ada, which is itu akan lari ke dalam protokoler yang akan bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah mereka kan juga harus maintain keuangan perusahaan kan. Betul. Nah mungkin di 2021 semester pertama untuk mengenjot itu, melihat peluang dan juga revenue-nya bagus apa enggak, ada profit dan segala macam, akhirnya untuk sifatnya entertain atau insentif buat si karyawannya, menurut gue kayak gitu. Jadi di quarter kedua nih ya. Feeling gue kayak gitu. Itu Semester 2 itu dengan catatan si kolor non ini beres atau belum? kan kemungkinan beresnya kecil, tapi ketika ada vaksin ya bisa direduce kan. Pasti. Kalau udah vaksin udah lain cerita lah. Udah Iya. pasti back to normal. Iya. Tapi gue pengen nanya sama lu nih Om. Kalau yang seperti digadang-gadangkan pemerintah nih, new normal. New normal nih ya. Let's say tahun depan kuartal kedua belum ada vaksin. Dan beberapa sektor yang lain sudah masuk tahap new normal. Seperti Iya. yang kita tahu sekarang mall pun udah berubah drastis Iya. kan. Semua udah pakai digital kan. Iya. Mau ambil pencet link apapun itu Iya. udah digital nih. Tapi kalau dari dunia event yang tadi gue contohnya outing perusahaan skala 300 orang, mungkin nggak sih masih bisa dijalanin dengan new normal ini? Dengan new normal sekarang atau new normal berkepanjangan sampai 2021 nih? Let's say new normal di 2021, tapi dengan catatan si corona belum beres nih. Menurut gue kita nggak bisa kesampingkan kecerdasan manusia ya, punya cara berpikir, punya kemampuan untuk berinovasi. Menurut gue kalaupun sampai akhirnya tidak beres, dan itu kan kayak ini ya, kayak rantai makanan kan tuh bisnisnya kan. Ya. Ada bisnis, ada target, ada insentif dan berputar kan Ya. gitu. Menurut gua waktu yang dekat dijadikan mereka untuk meriset skemanya seperti apa. Kalaupun sampai dengan 2021 tidak beres, mungkin tetap dilakukan tapi caranya beda. Udah pasti kan new normal nih. Iya. Coba Om kasih gambaran kira-kira dalam segi insentif outing perusahaan itu new normal itu kayak gimana sih? Ya, mungkin yang tadinya satu batch 100 sampai dengan 200 mungkin dipecah lagi. Tapi andai kata dipecah pun kan ada protokol juga kan penggunaan bus. Kapasitas 45 harus diisi 50%-nya nih. Iya. Berarti kalau dari pecah pun 50 dari 100 jadi 50 orang. 50 orang dipecah lagi 2 bus berarti 25. Iya. Berarti nanti secara segi costing semua akan jauh lebih mahal ya. Pasti jauh lebih mahal jadinya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ketika semuanya menjadi satu konsep yang seperti itu, ya harusnya kan pasti ada penetrasi untuk pihak-pihak lain kayak bus apa segala macam untuk, ya nggak tahu, mungkin ada perubahan skema harganya kah atau kayak gimana. Karena kan ketika mereka bertahan dengan harga normal tapi ternyata new normalnya harus seperti itu, orang juga kecekek kan. Benar. Tapi beberapa hari yang lalu gue sempat tanya-tanya sama teman-teman yang bergerak di bidang transportasi. Untuk harga udah pasti mereka nggak naik tapi nggak turun. Kendalanya sekarang adalah jumlah kapasitasnya tadi kan. Iya. Misalnya let's say mereka jual bus 45 seater dengan harga let's say 3 juta. Bisa diisi dengan 45 orang nih. Tiba-tiba saya dengan protokol yang baru harus diisi setengahnya. Iya. Ya harga nggak naik tapi ya jatuhnya
3 juta dibagi 25, berarti dibagi sekitar 20 orang. Ya berarti bisa budget satu orang misal 1 juta kali 2 dong. Betul, jadi double semuanya. Jadi double. Karena gue tanya mereka, mungkin nggak dari transport turunin harga? Dia bilang udah nggak mungkin, udah nggak naiknya udah bagus dia bilang, karena kan semua ada costingnya kan. Apalagi belum lagi nanti mereka punya protokol ya, mungkin ada disediakan hand sanitizer, apapun itu dengan kebersihannya ya. Ya itu menurut gue ketika new normalnya berkepanjangan ya mungkin nanti konsep desain bus mungkin akan berubah mungkin untuk menyesuaikan. Bisa jadi ya. Ya kan mau nggak mau harus ada adjustment dari Benar-benar. dari si penjual dan pembeli dong. Benar-benar. Gitu kan. Ya. Kalau kondisinya harus kayak gini boncos. Ya. Bahasanya uangnya nggak ada, lu mau jual harga normal ya gue nggak ada, gue ada yang sekian, gimana? Lu nggak dapet target atau akhirnya lu dapet seadanya. Gitu. Terus gue mau tanya lu yang poin berikutnya adalah, lu nggak tahu, gue nggak tahu lu tahu atau enggak ya? Karena Menteri Pariwisata kita yang baru ini, dia punya kebijakan atau punya target sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Dalam artian seperti ini, kalau Menteri Pariwisata yang sebelumnya adalah mereka nyari kuantitas yang banyak, 20 juta ya. Pokoknya kan patokan mereka adalah setiap tahun berapa sih jumlah Ya, wisman. jumlah wisman. Jumlah wisman nih. Patokannya seperti itu barometernya. Kalau yang sekarang yang gue tahu adalah kualitas. Ya. Patokannya bukan jumlah wisman lagi, tapi yang mereka mau hit adalah spendingnya. Ya, spendingnya. Ya, gua nggak pusing. Misalnya contoh yang tadinya per tahun berapa sih jumlah wisman ini, sekitar target 20 juta misalnya ya. Saya ingat gue kalau nggak salah segitu ya, kalau nggak salah di yang lalu. Asumsi lah segitu. Terus mungkin yang sekarang ini adalah dia telah bilang kuantitas jumlah volume nggak perlu terlalu gede, setengah is okay, tapi spendingnya yang harus lebih gede. Tapi kalau dengan kata ini kan berarti kan sebenarnya kan bertabrakan dengan kondisi event juga. Kalau sekarang cocok malah Pak, karena kan target sekarang yang bisa dibuka tadi kan kita udah bahas adalah single traveler. Benar dong? Iya. Nah, jadi mungkin kedepannya Wisman udah bisa masuk nih ke Indonesia nih, udah bisa masuk, ya kan? Tapi dalam skala kecil, bukan event, bukan insentif. Iya. Mungkin ya family trip kah atau apapun itu kan. Tapi dengan catatan ya mereka spendingnya harus besar. Kebijakan menteri baru ini sebenarnya menguntungkan atau enggak untuk dunia event, Pak? Menurut gue bicara spending kan orang juga punya keterbatasan ya. Iya. Kalau akhirnya ya tadi maksudnya ini kan semuanya kayak rantai makanan kan, kayak sebuah roda semuanya saling berkesinambungan kan. Iya. Efek domino lah. Efek domino. Ketika bisnis nggak bagus, ya kan? Ketika bisnis nggak bagus, otomatis pendapatan orang-orang juga akan menurun, gitu kan? Terus yang diharapkan adalah spending dia banyak. Pasar, tapi dia mungkin bisa pergi doang, tapi spendingnya nggak bisa tinggi. Dengan kondisi sekarang ya. Dengan kondisi sekarang gitu ya. Mungkin duitnya ada, tapi mungkin dia berpikir gue saving buat pengeluaran yang lain. Menurut gue sih perlu ada adjustment ya, karena kalau terus berpatok seperti itu dijadikan itu sebuah target. Dan menurut gue kalau lu bicara relate sama dunia event, kalau gue bisa bilang ya ini pendapat gue pribadi, menurut gue nggak bisa juga dijadiin patokan untuk hal itu. Maksudnya dicocok logikan kondisi kayak gini orang harus spend banyak, kan kita nggak bisa paksa kemampuan orang. Itu jadi menurut gua harus ada jalan tengahnya sih. Jalan tengahnya yang pikirin kan mereka. Itu tugas kelas atas ya. Iya, kita kan cuma pelaku. Kita pelaku aja ya. Iya. Oke, terus yang berikutnya gue mau tahu adalah, yang gue tahu adalah pelaku industri pariwisata seperti salah satunya lo sendiri nih. Terjadi pemotongan gaji yang sangat besar, bahkan ada yang udah unpaid. Benar ya? Tapi kan industri lain nggak kena nih Pak sebenarnya Pak. Meskipun ada si corona, sektor lain tuh masih sehat walafiat malah. Kayak gue punya ada beberapa teman bergerak di bidang food. Gue tanya dia, bro, apakah lu ada pemotongan gaji dari perusahaan? Dia bilang enggak. Justru ini dream come true katanya. Hah? Maksud gue gimana dream come true? Semua laki-laki punya impian adalah, ada nggak sih pekerjaan yang kita cuman goyang kaki di rumah, nggak perlu ke kantor, tapi gajinya full. Ini kejadian. Jadi efek corona ini berdampak sangat buruk untuk sektor pariwisata, tapi ternyata ada berkah untuk sektor lain nih Pak. Betul. Terutama di food ya, karena food kan gila-gilaan. Itu udah premier apa kita ngomongnya? Kebutuhan primer, kebutuhan primer orang gitu kan. Sandang pangan. Ya, jadi teman gue ini gue tanya, jadi lu nggak ke kantor sama sekali? Enggak, totally work from home. Salary any cut? No, tetap full 100%. Nah, tapi kalau dari pariwisata gimana Pak? Gue kasih bocoran nih. Nah, gue tambahin juga temen gue di dunia batu bara kalau nggak salah.
Batu bara kenapa setahu? Enggak, minyak atau batu, lupa. Minyak, sorry, minyak. Gue tanya, lu ada pemotongan ya? Tidak, malah saya naik gaji katanya. Minyak. Luar biasa. Naik gaji di bulan April ada kenaikan gaji dan nggak dipotong gaji. Iya. Ya, dan nggak ke kantor. Sekarang baru mulai. Sekarang baru mulai. Iya. Gitu. 3 bulan yang kemarin itu dari bulan Maret totally from di rumah aja kan. Betul. Ya pun gue lihat ketika kemarin PSBB-nya lagi ketat pun, kalau gue sempat karena kita lagi ada kebutuhan untuk rumah tangga, jadi beli beberapa perangkat, kita ke satu tempat belanja, bukan mall ya, tapi ya memang kayak toko elektronik lah. Itu ramai Pak. Ramai ya? Tidak terkena apa-apa itu. Ramai karena mungkin ya ini cuman ilustrasi aja, mungkin tadinya orang jarang di rumah. Pada saat dia mulai sering di rumah, mungkin waktu jarang di rumah dia tidak punya AC. Iya. Pada saat dia mulai sering di rumah, mungkin ternyata butuh AC. Betul. Beli Pak. Betul. Gitu. Beli. Nah kalau di kita, mungkin gue bicara atas nama event organizer kali ya. Oke. Kalau pariwisata kan memang sub Luas bisnisnya ya. lah, terlalu luas. Salah satu subnya adalah event organizer nih. Iya. Dampaknya gimana Pak? Dampaknya ya mau nggak mau akhirnya ada penyesuaian gitu, ada penyesuaian salary cut, ada penyesuaian ya di beberapa tempat, mungkin penyesuaian akhirnya dirumahkan gitu ya, banyak opsi lah. Berpikirnya memang salary cut di beberapa orang berpikirnya adalah untuk setidak-tidaknya kapalnya tidak tenggelam, kapalnya buang jangkar dulu, orangnya turunin dulu gitu biar beratnya nggak terlalu membebani. Ketika udah bisa tarik jangkar dan bisa berlayar, dibawa lagi gitu. Jadi gambarnya ya angkut lagi. Dan mereka is oke dengan term itu? Beberapa oke. Kayak gue dengar ada beberapa temen yang dia di bidang vendor sound system dan lighting gitu. Ya. Kan mereka punya tukang-tukang yang buat instalasi itu di event. Tukang-tukangnya dipulangin. Oke. Dipulangin, tapi kalau memang udah kondusif tarik balik. Dipulangin means pulang ke Jawa gitu-gitu. Iya, pulang kampung lah. Pulang kampung. Bukan pulang kampung. Kalau kata Pak Presiden balik kampung. Balik kampung. Iya, kalau pulang tak balik sini lagi kan. Balik kampung dulu ya. Balik kampung. Iya, benar-benar. Itu nggak salah loh Pak. Tidak salah. Statement itu nggak salah. Tapi jangan dibahas ke sana. Jangan. Sensitif ya? Iya, sensitif. Kita hari ini nggak bahas, kalau yang pembicaraan pertama kita kan sensitif tuh. Betul, pemilu. Karena kita kuat datanya. Kita kuat. Kalau ini kita masih ngambang-ngambang ya. Takut salah ngomong dikritik. Tidak, masih belum siap dipanggil. Oh iya, ini benar. dikenakan UU ITE. Kita bahas tentang si kolor nona aja ya. Begitu. Jadi iyalah kena dampak karena kan kalau di dunia event banyak yang pekerja harian juga ya. Freelance yang memang benar-benar mengandalkan ada event gitu kan. Ya kalau nggak ada mau kayak gimana gitu. Yang pekerja kontraknya atau in-house-nya atau pekerja tetapnya aja terkena, apalagi yang daily worker-nya. Iya. Tapi secara data yang mengejutkan adalah selama efek pandemi corona ini Pak, justru terjadi peningkatan 2 kali lipat dari sisi pembelanjaan online. Iya. Yang dimana awalnya kita berpikir adalah, waduh, efek pandemi corona adalah membuat orang lebih irit nih. Karena kan jujur temen gue lebih banyak di sektor pariwisata. Salah satunya lo. Yang tadi gue tanya kan, makanya kan ada isu-isu pemotongan gaji lah berapa persen, ada yang benar-benar totally unpaid lah segala macam. Sehingga gue berpikir, oh berarti orang harus hemat nih. You know, kan? Karena kan nasibnya nggak tahu kan, hanya Tuhan yang tahu nih kapan beres corona. Ternyata tadi yang seperti lu cerita, lu ke toko elektronik masih gila-gilaan spendingnya. Data statistik pembelanjaan online luar biasa meningkat. Karena apa Pak? Karena yang tadi, sektor lain nggak berdampak. Ya ada beberapa klasifikasi. Mungkin karena sektornya tidak terdampak, mungkin savingnya masih banyak. Bener. When we talk about saving, sampai kapan savingnya? Habisnya. Betul, gitu. Itu juga jadi sesuatu yang gua cukup kritis berpikir ya. Di saat kemarin gitu kita tidak disiplin kan, waktu PSBB. Tidak disiplin dan mulai bergerak tuh, pergerakan sosial, orang mulai membantu kan, yang dibantu tapi kadang tidak memperhatikan protokol kesehatan gitu. Misalkan di area tempat makan apa segala macam, walaupun nggak makan di dalam, di luar terus di pasar nggak pakai masker. Kita tadi pakai masker, ini karena udah ngomong udah cek suhu juga udah aman. Kalau pakai masker tuh nggak kedengeran. Iya gitu. Ya kitanya nggak disiplin. Kan gini loh, mungkin di momen awal orang yang tadinya mampu untuk bantu
masih tetap mampu nih, uangnya masih ada. Ya. Tapi kalau bisnisnya tidak bergulir, tadi kan Ya. savingnya habis, at the end orang akan pikirin gimana caranya menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Berarti tidak bisa membantu lagi dong orang-orang yang membutuhkan itu. Ya. Nah kalau nggak disiplin, ini akan kegerus semua yang tadi lu bilang. Ya. Spending online meningkat, yes, tapi sampai kapan Pak? Kalau ini nggak berakhir. Kalau ini berakhir bukan perkara teknologinya bagus. Ini berakhir untuk siapa yang tertib, ya kan? Orang yang ada di middle class atau high class di sana punya bisnis berharap pandeminya berakhir, bisnis dia bergulir lagi sehingga bisa menghidupi orang-orang yang bekerja dengan mereka atau orang-orang yang membutuhkan sama mereka. Tapi kalau ini nggak berakhir, bisnisnya nggak jalan, at the end kan akhirnya menyelamatkan diri sendiri. Nah, akan berpengaruh kepada spend online tadi, Pak. Efek domino sebenarnya, Pak, Efek ya? domino, benar-benar efek domino. Karena waktu corona mulai ini udah pasti sektor-sektor yang kena pertama udah pasti salah satunya pariwisata. Iya. Apalagi Pak selain pariwisata yang kena ya? Event. Itu masuk sub lah, subnya pariwisata harusnya. Apalagi retail. Apa? Retail. Retail pertokoan. Ya, pertokoan mall lah. Gitu. Ya, oh iya. Kena banget kan. Jadi kalau ini nggak cepat-cepat beres, udah pasti efek domino ya. Semua sektor akan kena ya. Betul. Kayak sekarang mungkin dari sektor food meningkat karena orang masih ada tadi, masih ada saving segala macam untuk beli. Tapi kalau ini nggak beres-beres, pendapatan nggak ada, pemasukan nggak ada, ya pasti stop buying. Stop buying terjadilah efek domino yang besar-besaran. Betul. Gua dan keluarga selama pandemi ini kan kami ya tadinya suka belanja online untuk makan deh gitu. Selama pandemi ini mengusahakan untuk masak di rumah. Oh iya. Ketika dihitung masak di rumah Jauh lebih hemat ternyata. Atau lebih boros? Jauh lebih hemat, Bapak. Jauh lebih hemat kan? Jadi pembelanjaan satu orang di online makan misalkan spend 50.000 gitu satu orang. Nah, kalau lu belanja di rumah 50.000 bisa makan pagi. Sekeluarga. Iya. Pagi siang malam. Pagi siang malam sekeluarga. Bapak kemana aja kemarin? Berarti Bapak ini termasuk lifestyle yang hedon Pak ya sebelumnya Tidak, ya? saya tidak hedon. Nggak Bapak. pernah masak ya? Jangan framing saya hedon, Pak. Saya tidak hedon. Kan tadi Bapak bilang statementnya, semenjak corona ini kita baru mulai masak, baru mulai ketahuan ternyata masak itu hemat. Pertama kan gini Pak, waktu normal semua kan kita sama-sama kerja. Oh iya. Waktunya dikit untuk berada di rumah dan masak. Oke, Ya jadi kan? makannya di luar. Makan di luar gitu Oke, kan. oke. Belum kan kayak kita meeting ketemu orang segala macam. Benar. Tapi kan setelah di rumah, kenapa nggak masak sendiri gitu kan? Lebih sehat juga, lebih bersih, sehat, lebih bersih. Ya. Ya karena gini, mohon maaf Pak, maksudnya jangan dibahas deh, jangan. Iya. Saya Gua tidak mau menyinggung. Mungkin Anda paham saya mau kemana. Gue gak akan lebih dalam topik itu lah, gue gak akan Iya. menyinggung. Tapi yang gue mau nanya lu, pendapat lu sebenarnya dengan mulai beberapa daerah sudah mulai dilonggarkan PSBB ini Pak. Menurut lu setuju atau enggak? Atau menurut lu gimana? Menurut gua ini kan sebenarnya kan Karena sorry, iya. gue tambahin dulu nih ya. Karena waktu awal-awal PSBB dibuka, yang gak habis pikir adalah tadi lu bilang kan, banyak orang yang tidak disiplin Pak. Surprisingly adalah kalau lu baca artikel, beberapa tempat wisata sudah dibanjiri dong. Iya. Kita paham lah, semua orang kangen liburan. Tapi maksud gua, ketika PSBB baru mulai dilonggarkan, tiba-tiba daerah pantai penuh, daerah pegunungan penuh, tempat wisata penuh, dan banyak yang tidak pakai masker. Ini jadi gimana Dak? Plus atau minus sebenarnya PSBB dibuka? Pertama kayak gini, yang ini opini pribadi ya, balik lagi menurut gue pemerhatiannya gue adalah ketika pandemi ini terjadi kan seluruh dunia Ya. Perekonomian drop semua. Menurut gue langkah-langkah untuk menyelesaikan PSBB, masuk ke PSBB transisi bahkan ke new normal adalah bentuk depresi dalam bidang ekonomi. Kalau terus PSBB, perekonomian terus drop, orang yang tadi balik ke pertanyaan sebelumnya, orang yang tadi mampu beli online bahkan membantu orang akhirnya udah saving masing-masing, menurut gua akan jadi anomali secara ekonomi. Gitu, akan jadi anomali. Bahkan mungkin nanti ya nggak tahu ya, mungkin ada dampak lebih buruknya lagi ketika perekonomian semakin drop. Nah makanya PSBB transisi dan menuju ke new normal ini ditanya plus minus, ya plusnya itu untuk menyelamatkan dari depresi ekonomi. Oke. Minusnya kita takutnya ada wave kedua.
Ya, yang kita tahu wave kedua biasanya lebih serem, Betul. lebih dahsyat dibanding wave pertama. Betul. Dan kan ketika wave kedua berarti kan jawabannya adalah untuk PSBB ketat lagi kan. Iya. Nah kan kayak kemarin lagi kan. Betul, keulang lagi. Sebenarnya kayak kemarin waktu pemerintah awal-awal mencanangkan akan dibuka PSBB kan terjadi pro kontra di masyarakat. Iya. Bener ya. Gue yakin yang nontonnya juga pasti ada yang pro ada yang kontra. Tapi ini menurut pribadi gue sama menurut pribadi David adalah plus minus. Iya. Plus minus. Tapi kalau dipilih yang mana, kalau gue sebagai pemerintah udah pasti gue akan melonggarkan PSBB juga. Karena bagaimanapun gue harus menyelamatkan ekonomi. Betul. Karena kita kalau berpikir panjang, efek domino ekonomi ini lebih dahsyat, Ngeri. lebih serem. Dan bukan cuma Indonesia yang open PSBB gitu loh. Maksud gua hampir banyak negara pun sudah mulai melonggarkan. Betul. Karena bagaimanapun mereka harus selamatkan ekonomi. Iya. Cuma yang disayangkan adalah ketika PSBB dilonggarkan, seharusnya peran Pemda apapun itu pemerintah setempat segala macam lebih kenceng, Pak. Iya. Kayak contohnya kasus-kasus yang tadi tempat pariwisata. Dari pengelola harus kenceng, dari Pemda harus kenceng, peranan polisi atau bahkan TNI pun diturunin harus lebih kenceng. Itu belum kejadian. Karena yang kita takutkan tadi adalah wave kedua. Iya. Itu dahsyat loh, Pak. Lu bayangin ya, kayak orang-orang gua sama David nih, yang totally pure selama PSBB kemarin 3 bulan kita lock di rumah nih, ya. Kan ibaratnya kayak zaman sekolah ya. Guru bilang nih, jangan nyontek ya, belajar yang rajin. Kita belajar setengah mati. Yang lain main-main nih di luar nih. Pas besok ujian nggak dijagain, nyontek dia. Hasilnya lebih bagus 100. Kan kesel. Nyontek kan? terus. Kesel kan. Nah kayak gini, ini mungkin yang dirasakan oleh teman-teman yang kayak kita ya, yang totally lockdown di rumah, masing-masing isolasi sendiri. Udah harapin setelah 3 bulan bakal beres, tiba-tiba, bom. Betul. Karena nggak tertib. Nggak tertib tadi, nggak disiplin. Dan yang kita bayangin adalah, men, kalau harus ngulangin 3 bulan lagi atau bahkan even worse lebih lama. Wadaw. Wadidaw gitu kan. Aduh, karena kalau lu kayak kita nih ngerasain bener-bener 3 bulan di rumah nggak kemana-mana, itu gila men, gila banget men. Apalagi gue tahu David bekerja di bidang event yang harus di luar, ketemu banyak orang, tiba-tiba memaksakan diri harus isolasi mandiri di rumah, itu berat banget kan? Sangat berat sekali. Itu challenging sekali kan? Sangat sekali. Jadi untuk teman-teman di luar sana, seperti kata tadi David, tolonglah tertib dan disiplin. Betul. Ya, pemerintah sudah longgarkan PSBB. Pemerintah dan kita juga mohon banget ke teman-teman, gunakanlah masker selalu, rajin cuci tangan. Kalau ngobrol paling enggak ya jarak lah. Kayak ini jarak nih begini. Ini jarak 2 jengkal. Istilah tradisi cipika-cipiki dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Apalagi dunia salaman. event ya. Salam bro. Gue mau lebih banyak lagi nih ngobrol sama si David. Cuman keterbatasan memori karena gue recording cuma pakai handphone. Ya doain lah ya, semoga podcast ini, konten ini berjalan dengan baik. Ada kamera yang ada mixernya ya kan. Gue jujur nih ya, gue ke-trigger bikin konten ini karena si Deddy Corbuzier. ya, kontennya Om Deddy Corbuzier. Itu yang membuat gue trigger. Memang kita suka ngobrol kan, dunia event juga suka ngobrol kan. Why don't we make it like that gitu kan. Cuman keterbatasan alat. Ya, ini cuma pakai handphone, memori tadi udah bunyi-bunyi nih. Ini lampu toko nih di bawah nih. Tapi oke lah ya, gue berusaha dari sound pun gue udah pakai additional device nih biar nggak terlalu jelek banget, nggak terlalu bergema gitu ya. Jadi Fit, closing aja kita. Menurut lu tadi si PSBB ini kan paling nggak untuk dunia khususnya event ya, dalam skala besar event, insentif apapun itu. Kita berdoa kuartal kedua tahun depan. Amin ya. Ya kalau bisa lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kita ngomong secara logika udah pasti kuartal kedua. Itu udah paling cepat gua rasa. Tapi show-nya Panji 20 Desember. Dia kata tetap mau jalanin ya. Mau jalanin. Dengan Besok pengurangan jumlah kapasitas ya. Ada protokol kesehatan dan juga kalau ternyata worst-nya harus benar-benar dipecah, dia bikin 2 show. Iya. Gue nonton podcastnya Om Deddy sama si Panji itu kan. Dia mention di podcastnya Om Deddy kan. Iya. Gue nonton sih. Kalau dipecah gitu ya, we don't know lah ya ke depannya ya. Mungkin dunia event juga akan seperti itu nantinya. Ya kita berharap bukan cuma di sektor pariwisata, gue berharap semua sektor pun kembali dengan cepat, dengan normal. Kita bisa beraktivitas lagi. Karena gue jujur, gue juga udah kangen sama konten PGP jalan-jalan nih. Terakhir jalan-jalan kemana lu? Kalau nggak salah lokal ya. Kan yang luar tuh Shanghai, habis itu Shanghai.
Shanghai yang di luar. Kalau yang di dalamnya kalau nggak salah terakhir Puncak doang sih. Puncak itu udah terakhir dan gue kangen banget men. Lu kangen nggak? Gue kangen laskol di bandara. Ya dia ini selalu almost tertinggal pesawat ya, orang kaya deh. Jangan, kalau gue jelasin tentang logika gue kan nanti diomelin sama yang lain. Nanti kita bahas di segmen berikutnya aja ya. Once gue udah upload ini video, gue delete dulu biar ada memori. Baru kita record lagi guys ya. Doain aja semoga sukses konten ini. Gue bisa beli kamera yang lebih baik. Mantap. Terima kasih Om David udah datang. Siap. Salam koronce. Salam koronce. Suruh subscribe dong. Jangan lupa subscribe, likes, and comment. Dan juga di-share ke orang-orang kalau memang ternyata lu merasa kontennya bermutu. Iya. Dan bisa dijadikan informasi yang baik buat orang-orang. Terutama teman-teman yang di bidang yang sama ya. Betul. Ya. Gue boleh nambahin pesan dikit gak sih? Boleh. Intinya gini teman-teman, seberapapun, semaksimal apapun pemerintah membuat protokol, terus ada sebuah inovasi berupa teknologi untuk menghilangkan si virus ini, tapi kalau kita dan lu semua nggak pada tertib ngikutin protokolernya, jangan salahin kalau ini berkepanjangan. Oh iya, nggak kelar-kelar nantinya. Betul, yang penting intinya nggak peduli sekeren apapun protokolnya, sekeren apapun inovasi dan teknologinya, baik vaksinnya, yang penting terutamanya adalah lu tertib aja, tertib dan disiplin gitu. Dengan kayak gitu kita semua bisa balik normal, dan yang perlu dibantu bukan orang-orang yang sekarang perlu dibantu doang, orang yang sekarang bisa membantu pun kalau ini tidak berakhir dia butuh pertolongan juga. So at the end dia akan butuh pertolongan juga. Jangan sampai itu terjadi. Iya, itu udah rantai terakhir tuh. Kalau itu udah butuh pertolongan, wah pusing sekali. Berarti di bawah sudah ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Oke guys, sekian aja podcast hari ini dengan Bapak David Rindo. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. See you in next episode. Ciao. Bye.